Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Raffi Malik dengan NIM 2019 0510058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai embargo ekonomi Iran oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dunia dan Perang Dingin memiliki dampak yang luar biasa bagi dunia internasional. Dominasi Amerika Serikat terhadap negara lain sungguh terasa hingga saat ini. Bahkan banyak negara dunia ketiga yang terpengaruh oleh setiap langkah politik dari Amerika Serikat. Dalam perkembangan zaman, diikuti dengan bertambahnya kebutuhan warga negara, membuat berbagai negara, termasuk negara superpower sekalipun seperti Amerika Serikat, berusaha memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Minyak bumi sebagai bahan bakar transportasi dan mesin lainnya menjadi komoditas utama sebagian masyarakat di dunia. Setiap negara dari belahan dunia manapun berusaha memenuhi kebutuhan bahan bakar ini dengan segala instrumennya, walaupun terkadang dengan cara yang sedikit kotor sekalipun. Tidak terkecuali Amerika Serikat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakarnya. Minyak bumi adalah isu internasional yang masih hangat diperbincangkan hingga saat ini. Bila ditarik ke belakang, sejarah hubungan Amerika Serikat dan Iran sebenarnya adalah hubungan dua negara yang cukup harmonis. Kedua negara ini memulai hubungan kenegaraannya semenjak Raja Nasser al-Din Shah mengirim duta besarnya ke Washington pada tahun 1800 dalam rangka meminta bantuan kepada Amerika Serikat karena pada saat itu perekonomian Iran sedang mengalami kekacauan. Kemudian keputusan Raja Nasser pada waktu itu dengan bersekutu dengan Amerika Serikat membawa dampak positif di mana perekonomian Iran sejak menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun bersamaan dengan selesainya masa pemerintahan Raja Nasser, maka hubungan kenegaraan Amerika Serikat dengan Iran juga berakhir. Hal ini dipicu oleh munculnya kekuatan baru Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini dalam revolusi Islamnya pada tahun 1979. Revolusi berikutnya oleh Mahmud Ahmadinejad membuat hubungan kedua negara ini menjadi tidak kondusif dan menuju pada hubungan permusuhan. Kemudian hubungan yang erat ini pupus seketika, salah satunya adalah ketika peristiwa penyanderaan diplomat Amerika Serikat di kedutaan besar di Tahran pada tahun 1979 oleh kelompok bersenjata Iran ditemani dengan beberapa kelompok mahasiswa pendukung militan revolusi Islam Khomeini. Dalam hubungan internasional, interaksi atau sikap yang dilakukan oleh negara yang terlibat dapat berubah sejalan dengan kebijakan yang dilayangkan oleh pemimpinnya. Begitu pula dengan hubungan Amerika Serikat dan Iran setelah deklarasinya revolusi Islam oleh Ayatollah Khomeini yang berubah menjadi hubungan permusuhan antara negara terkait. Jadi di sini Amerika Serikat sebenarnya pada zaman dahulu sebelum hubungan permusuhan ini terjadi adalah mereka saling berhubungan dengan baik, mengingat Raja Nasser pernah meminta bantuan Amerika untuk memperbaiki perekonomian Iran. Hubungan ini rusak ketika Ayatollah Khomeini pada revolusi Islamnya menentang segala urusan yang berbau dengan dunia barat, terutama Amerika Serikat. Trigger dari hubungan permusuhan ini adalah ketika diplomat atau duta besar yang Amerika yang ada di kedutaan besar di Tahran, Iran pada tahun 1979, mereka ditahan oleh kelompok pendukung atau fanatis dari revolusi Islam Ayatollah Khomeini. Kemudian Amerika Serikat seperti menyimpan dendam dengan Iran, kemudian mereka seperti membuat isu kepada Dewan Keamanan PBB di mana Amerika Serikat memunculkan isu nuklir kepada Dewan Keamanan yang langsung ditindaklanjuti oleh
IAEA. Kemudian setelah ini akan diteruskan oleh teman dari kelompok saya selanjutnya. Safiska Bitan Savana, NIM 2019-05-10-10-6. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada dasarnya dipengaruhi oleh ketergantungan negara terhadap pasokan minyak bumi dan bahan bakar lainnya. Sebenarnya Amerika Serikat sudah menyiapkan beberapa program untuk menyiasati kebutuhan pasokan minyak bumi untuk warganya. Namun tetap saja setiap tahunnya kebutuhan bahan bakar selalu meningkat yang menjadikan negara superpower ini menjadi bergantung pada pasokan minyak bumi dunia. Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar adalah negara penghasil minyak bumi dengan kontribusinya terhadap dunia internasional mencapai angka 56% dari total minyak dunia. Salah satu negara penyumbang minyak bumi bagi negara Amerika Serikat adalah Iran. Namun setelah hubungan kenegaraannya yang hancur, maka pasokan minyak Amerika Serikat hanya bergantung dari Arab Saudi saja. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap beberapa negara di Timur Tengah, tak terkecuali Iran, pada dasarnya mempunyai benang merah dengan politik globalnya. Dahulu, ketika bersinggungan dengan Uni Soviet, saat terjadi Perang Dingin, Amerika Serikat melakukan tindakan preventif di Timur Tengah untuk mencapai kepentingan strategisnya di sana. Hal tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat dalam upayanya menjaga eksistensinya di daerah Timur Tengah. Bahkan sebenarnya ketergantungan Amerika Serikat terhadap minyak impor sampai tahun ini mencapai 65%. Dengan adanya revolusi Islam yang digaungkan oleh Khomeini, kepentingan negara superpower ini sangat terganggu, khususnya pada kepentingan kebutuhan minyak domestik Amerika Serikat. Sejak saat itu, kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran seperti misi balas dendam. Hal tersebut ditunjukkan oleh Amerika Serikat dengan mengangkat isu nuklir Iran pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Kasus tak heran, seperti pemicu Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengisolasi Iran dari dunia internasional. Sanksi ekonomi Iran oleh Amerika Serikat pertama kali pada tahun 1980 yang dilanjutkan oleh Presiden Bill Clinton dengan beberapa instrumen kebijakannya yang sangat merugikan Iran. Bahkan sanksi ekonomi ini masih terus berlanjut hingga saat ini dengan kondisi pasang surut tergantung Presiden Amerika Serikat yang sedang menjabat. Nama saya Putri Septianingrum, NIM 167. Di sini saya akan membahas tentang pengertian embargo. Embargo adalah pelanggaran perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. Kata ini umumnya digunakan dalam perniagaan dan politik internasional. Walaupun kata ini sering dikaitkan dengan ekonomi juga bisa dikaitkan dengan jurnalisme. Jadi secara jurnalisme, embargo ini merupakan sebuah larangan publikasi, berita atau informasi dalam jangka waktu tertentu. Embargo dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasikannya dan menyebabkan pemerintahan negara tersebut dalam internal yang sulit. Keadaan yang sulit ini dapat terjadi akibat pengaruh dari embargo yang menyebabkan ekonomi negara yang dilawan tersebut menderita karenanya. Embargo biasanya digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan. Embargo ekonomi adalah pelanggaran perdagangan atau aktivitas ekspor-impor dengan sebuah negara. Kuota ekspor-impor adalah pembatasan perdagangan atau aktivitas ekspor-impor dengan sebuah negara. Walaupun tujuan dari embargo ini ingin menyulitkan yang diberi sanksi, akan tetapi jika negara tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, maka embargo tersebut tidak akan memiliki dampak lebih terhadap negara tersebut. Dalam konteks ekonomi politik global yang semakin terkait, ekonomi menjadi salah satu instrumen global yang dipandang memiliki
relevansi terutama di pasca Perang Dingin. Instrumen militer yang acap kali berimplikasi destruktif, bahkan hingga tingkat yang tidak dapat dikendalikan dianggap tidak rasional bila digunakan. Instrumen ekonomi yakni jauh lebih beradab ketimbang instrumen perang. Semakin teredukasinya derajat relevansi militer yang sistem global yang berpola kompleks, interdependen, berbanding terbalik dengan semakin menguatkannya kegunaan ekonomi sebagai instrumen dalam hubungan global. Secara operasional, ekonomi sebagai instrumen dapat berubah reward seperti capital grant, soft yuan, investment grades, dan punishment seperti freezing bank aset, import boycott, increasing tarif, embargoes, dan sebagainya. Dalam perniagaan dan politik internasional, embargo adalah pelanggaran perniagaan dan perdagangan dengan sebuah negara. Embargo umumnya dideklarasikan oleh sekelompok negara terhadap negara lain untuk mengisolasikannya dan menyebabkan negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit. Embargo ditunjukkan untuk mengendalikan dan mempengaruhi tingkah laku dan pikiran negara lain. Salah satunya yang digarisbawahi adalah bahwa embargo nyaris tidak dapat digunakan oleh negara yang memiliki basis ekonomi yang kuat, sehingga sejumlah syarat harus dimiliki, yaitu financial power, political will, atau kemauan untuk menggunakan kekuatan ekonomi. Yang ketiga, skill in application, yaitu keterampilan dalam menggunakannya. Yang keempat atau yang terakhir adalah reputasi dalam menggunakannya. Positifnya dari embargo ekonomi adalah negara tersebut dapat belajar memproduksi kebutuhan negara dan mandiri tanpa bergantung dengan negara lain. Negatifnya adalah negara tersebut mempunyai hubungan yang buruk dengan negara yang diembargo. Positif dari kuota ekspor impor adalah negara dapat mengajukan produksi dalam negeri karena pesaing dari luar negeri berkurang. Negatifnya adalah harga barang yang dibatasi akan melambung karena keterbatasan barang tersebut. Ada dua jenis embargo, antara lain embargo informasi. Embargo informasi merupakan sebuah bentuk dari pelanggaran atau pembatasan terhadap berita yang digunakan untuk diinformasikan oleh kantor berita dalam jangka waktu tertentu. Jika melanggar, maka perusahaan, kantor, atau berita tersebut dijatuhi sanksi tegas. Yang kedua adalah embargo ekonomi. Untuk embargo ekonomi sudah dijelaskan di atas. Hal ini berkaitan dengan sebuah peraturan yang melarang sebuah negara dalam melakukan ekspor dan impor kepada negara lain karena negara tersebut mengalami sebuah hukuman atau sanksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Sinaga dengan NIM 20190510292. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami ambil, yaitu Iran versus Amerika Serikat. Sebelum kedua negara ini saling bersitegang, saling berselisih, sebenarnya jika dilihat ke belakang, hubungan antara Amerika Serikat dan Iran itu sangat dekat dan terbilang cukup harmonis sebenarnya. Dan kedua negara ini mulai melakukan hubungan kenegaraan ketika Raja Nasser al-Din Shah mengirim duta besarnya ke Washington pada tahun 1800. Dan tujuannya yaitu untuk meminta bantuan perekonomian kepada Amerika Serikat dikarenakan perekonomian Iran pada saat itu cukup kacau. Dan keputusan yang diambil oleh Raja Nasser ini untuk bersekutu dengan Amerika Serikat memiliki dampak positif bagi perkembangan negara Iran. Jadi berkat kerjasama ini, Iran berhasil mengalami perkembangan yang cukup pesat
dalam segi ekonominya. Namun, hubungan ini harus berakhir ketika pemerintahan Raja Nasser harus berakhir. Hal ini dipicu oleh terjadinya sebuah atau munculnya kekuatan baru di Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini dalam revolusi Islamnya pada tahun 1979. Hal inilah yang menjadi penyebab utama, sumbu utama yang menjadi penyebab Iran dan Amerika Serikat harus berselisih. Nah, sudah hampir 4 dekade atau 40 tahun, Iran harus mengalami tekanan embargo yang dilakukan oleh mantan sohibnya, yaitu Amerika Serikat dan sekutunya Amerika Serikat dari negara-negara barat. Sanksi ini diberikan dikarenakan negara Iran itu bersikeras tetap mengembangkan program nuklirnya. Tercatat, Iran pertama kali dijatuhi sanksi ekonomi pada tahun 1980. Embargo ini masih terus berlanjut sampai ke Presiden Bill Clinton. Di masa Presiden Bill Clinton ini, Iran mendapatkan sanksi tambahan, yaitu Amerika Serikat melarang atau menghentikan perdagangan dan investasi perusahaan AS di Amerika Serikat. Walaupun mendapatkan sanksi yang cukup berat dari Amerika Serikat, akan tetapi Amerika Serikat juga melakukan kelonggaran untuk negara Iran, yakni cuma 6 bulan. Negara itu atau negara Iran masih bisa menjual minyaknya ke negara yang diberikan pengecualian seperti Rusia, Turki, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Italia, dan Yunani. Pada tahun 2018, produksi minyak mentah Iran mencapai 3,8 juta barrel per hari atau BPD. Merujuk dari data Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Iran mengekspor hampir sekitar 2,3 juta barrel per harinya. Namun, keringanan ini tidak gratis. No free lunch, oke? Amerika Serikat menetapkan pembatasan pada importir yang membeli minyak dari Iran, yang membuat Iran harus menjual rata-rata 1 juta barrel per harinya. Dan ini menjadi kendala yang cukup besar karena Iran harus kehilangan pemasukannya hingga miliaran. Dan ini makin diperparah oleh berakhirnya pelonggaran tersebut. Sebenarnya Iran sempat mengalami mendapatkan angin bebas dari Amerika Serikat ketika masa Barack Obama. Tapi ketika Donald Trump naik menjadi presiden di Amerika Serikat, maka embargo terus dilaksanakan lagi. Bahkan katanya akan mengancam lebih ketat lagi. Walaupun begitu, Duta Besar Iran untuk Indonesia, yaitu Vali Olah Mohammadi, meyakinkan bahwasanya Iran pasti akan tetap bertahan dan mungkin bisa mencetak kemajuan dalam 3 hal. Yang pertama, Iran memiliki dukungan penuh oleh masyarakatnya, Iran bisa menjaga hubungan baik dengan negara lain, dan Iran juga mampu meningkatkan hasil produksi dalam negerinya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keseluruhan pembahasan kami mengenai embargo ekonomi Iran oleh Amerika Serikat, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, dominasi Amerika Serikat di dunia internasional yang sangat besar ini menjadikannya mudah dalam mencapai kepentingan strategisnya dan menerapkan kebijakan-kebijakannya. Selayaknya pemberlakuan sanksi embargo ekonomi terhadap Iran yang sedang bersikeras mengembangkan program nuklir.
Kebijakan embargo ini sendiri meliputi pelarangan aktivitas ekonomi secara bebas hingga pembatasan masuknya informasi di negara terkait. Iran di masa kepemimpinan Donald Trump terancam dengan sanksi tegas tersebut. Penerapan embargo tahap awal pada tahun 2018 menimbulkan dampak yang cukup buruk bagi Iran. Lalu yang kedua, negara ini sebetulnya menjalin hubungan yang harmonis di era kepemimpinan Raja Nasir al-Din Shah yang membawa dampak positif, di mana perekonomian Iran sejak menjalin kerjasama dengan Amerika mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun bersamaan dengan selesainya masa pemerintahan Raja Nasir ini, maka hubungan kenegaraan Iran dengan Amerika juga berakhir. Hal ini dipicu oleh munculnya kekuatan revolusi Islam Iran baru yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini dan Mahmud Ahmadinejad yang memperkeruh hubungan harmonis keduanya dan membuat Amerika Serikat berpindah pihak kepada Arab Saudi sebagai pemasok minyak utamanya. Sebetulnya sanksi embargo ekonomi ini juga memiliki sisi positif terhadap satu negara. Ya, seperti negara akan termotivasi untuk menguatkan aktivitas produksi kebutuhan negara itu sendiri tanpa campur tangan negara lain, tanpa ketergantungan negara lain. Namun di sisi lain, sektor minyak bumi Iran adalah aset yang yang paling menopang perekonomian nasional di Iran. Produksi dan persentase ekspor minyak mentah Iran ini terbilang tinggi. Hubungan yang memburuk antar keduanya menyebabkan Amerika Serikat menetapkan pembatasan terhadap importir yang ingin membeli minyak dari Iran. Kondisi ini membuat penjualan minyak Iran rata-rata turun perharinya, sehingga Iran kehilangan pemasukan mencapai miliaran dolar Amerika. Serta juga aktivitas jual beli minyak semakin sulit di negara Iran ini. Kemudian poin yang terakhir, bahwa walaupun Iran mengalami embargo secara terus-menerus, akan tetapi Iran tetap yakin akan mampu melewati masalah ini. Menurut penuturan dari Duta Besar Iran untuk Indonesia, Valiullah Muhammadi, Iran akan mampu bertahan dari sanksi ekonomi Amerika apabila didukung penuh oleh masyarakatnya, tetap menjaga hubungan baik antar negara di dunia, serta mampu meningkatkan hasil produksi dalam negerinya.